Dari saya sebagai pembuka, ternyata hampir 1 jam juga ya. Oke, berikutnya mungkin saya serahkan ke Mbak Dwi. Mbak Dwi mau pakai slide saya atau mau sendiri? Mau sendiri aja, Pak. Oke, jadi saya stop share dulu ya. Oke, silakan Mbak Dwi. Oke. Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Setelah tadi Pak Randi membicarakan terkait overview Climate Risk Management System dan bagaimana kaitan IFRS S1, S2 dan finance emission. Nah, sekarang saya mau berbicara lebih teknikal lagi terkait bagaimana kita menghitung finance emission gitu ya dan strategi dalam perhitungannya seperti apa. Sebenarnya menurut PCAF ini adalah salah satu panduan dari akunting terkait finance emission ini. Finance emission merupakan absolut dari portofolio dari banknya. Jadi kayak misalnya bank memiliki banyak nasabah. Nah, nasabahnya kredit misal bank memberikan pinjaman ke nasabah tersebut. Nah, uang yang diberikan oleh pihak bank itu pasti akan berkontribusi dalam emisi si nasabah itu. Nah, emisi dari nasabah itu yang dalam pemakaian uang dari pihak bank itulah yang disebut sebagai finance emission ya, absolut dari emissionnya tersebut. Nah, sebenarnya perhitungan finance emission ini merupakan langkah awal banget gitu ya bagi bank untuk beberapa hal. Misalnya dia melakukan target setting. Bagaimana bank bisa melakukan target setting finance emission dia kalau dia belum melakukan finance emission gitu ya. Yang pertama pasti tentunya kita harus mengukur dulu seberapa sih emisi di pihak bank gitu. Lalu reporting tadi, dalam reporting IFRS S2 terkait metrics and target di situ ada terkait skop 3 di mana dari bank itu yang paling material tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Randi adalah investment atau finance emission tadi gitu ya, dan itu masuk ke IFRS S2 tadi. Atau bisa juga si pengukuran finance emission ini sebagai climate action dari bank itu tentunya setelah mengetahui sektor mana saja yang dibiayai oleh bank yang merupakan memiliki finance emission terbesar, tentunya akan lebih mudah bank untuk melakukan mitigasi ya terhadap sektor-sektor tersebut gitu. Sebenarnya menurut PCAF perhitungan finance emission ini simpel ya Bapak Ibu. Jadi perkalian antara attribution factor dikalikan dengan emisi dari si nasabah tadi ya. Di sini istilahnya borrower atau investee gitu. Nah, attribution factor ini kalau kita pecah lagi merupakan outstanding amount dibagi dengan total equity plus debt dari si borrower atau investee tadi. Nah, tadi ya bottleneck-nya itu sebenarnya kadang di sini gitu Bapak Ibu. Jadi dalam menghitung finance emission kita memang benar-benar perlu data laporan keuangan dari nasabah untuk ini menghitung attribution factor ini. Nah, kalau misalnya dari pihak bank belum mendapatkan laporan keuangan dari nasabahnya, maka ya ini tidak bisa kita hitung gitu ya, mandek gitu. Karena tadi kita perlu data total equity plus debt dari si nasabah tadi gitu, dengan dikalikan dengan emission. Nah, secara umum di PCAF ini sebenarnya ada yang namanya data quality scorecard gitu ya. Jadi skor 1 itu adalah skor yang paling bagus. Nah, skor 5 ini skor yang kurang bagus gitu ya. Nah, skor 1 sampai 5 ini adalah ini ya, dari bagaimana kita menentukan emisi dari nasabah tadi gitu. Nanti kayaknya di slide nanti akan saya coba jelaskan ya terkait skor 1 itu bagaimana, skor 2 itu bagaimana dan sebagainya. Nah, menurut PCAF sendiri yang dihitung itu ada 7 ya, 7 aset kelas sebutannya.
dari mulai listed equity dan corporate bond, business loan, project finance, commercial real estate, mortgage, motor vehicle loan, sama sovereign debt. Nah, cara kita, jadi di PKF itu juga sudah dijelaskan bagaimana kita memetakan nasabah ini masuk ke aset kelas yang mana gitu. Nah, dilihat dari sini, di sini ada 3 tipe financing ya. Source financingnya ada corporate finance, project finance, dan consumer finance. Nah, jika contohnya ini corporate finance bentuknya itu dalam loans, kita kasih loan dan kita use of prosesnya itu unknown gitu. Maksudnya unknown itu uangnya dipakai untuk ya operasional si perusahaannya gitu. Kalau misalkan non itu jelas tahu uangnya itu dipakai untuk proyek-proyek tertentu gitu. Misal kita kasih loans ke perusahaan A di mana perusahaan A itu sudah state bahwa uangnya ini akan dipakai untuk membangun WWTP gitu. Jadi ini proses use of prosesnya jadi noun gitu. Dan karena tadi WWTP itu bukan real estate maupun bukan motor vehicle, jadi masuknya all other dan dia masuknya ke project finance gitu. Nah, nanti masing-masing di setiap aset kelas ini akan berbeda di emission-nya tadi gitu. Nah, kalau misalnya tadi project finance masuknya project finance, maka emisi yang di sini yang dimaksud adalah emisi dari project tersebut gitu. Emisi yang dihasilkan dari project WWTP gitu. Nah, tapi kalau misal listed equity atau corporate bond berarti emisinya itu adalah emisi dari ya perusahaan itu gitu. Perusahaan A tadi gitu. Kalau misal katakanlah motor vehicle loan, jadi nanti emisi yang di sini itu adalah emisi yang dihasilkan karena ep ini ya pemakaian kendaraan tadi, baik itu mobil atau motor atau kendaraan besar lainnya, seperti itu. Nah, ini ada salah satu contoh ya yang tadi aset kelas untuk listed equity and corporate bonds. Nah, formulanya ini kan attribution factor dikali dengan company emission gitu ya. Attribution faktornya tadi ya outstanding amount per total equity plus debt dikali dengan company emissionnya tadi. Ini ada contoh, misal suatu bank memberikan pembiayaan kepada tiga company, forestry, industrial, dan energi, di mana di masing-masing company ini sudah tersedia emisinya ya, scope 1, scope 2, dan scope 3-nya. Lalu juga sudah tersedia attribution faktornya, jadi nanti perhitungan finance emission-nya adalah ini, 10% ini dikalikan dengan emisi, ini di sini contohnya dipisah-pisah ya, emisi scope 1, scope 2, scope 3-nya. Ini scope 1 untuk forestry company kan 1.000 dikalikan dengan 10%, terus ini 25% dikalikan dengan 20.000 ini ya, industrial company, dan 5.000 ini dikalikan dengan 20%. Jadi finance emission untuk scope 1 di 3 perusahaan ini adalah 6.100 gitu. Meskipun secara in total di forestry company ini dia katakanlah 6.100 ya, total emisinya scope 1, scope 2, scope 3, industrial ini 55, dan energi company ini 15.000. Jadi bukan serta-merta kita tambahkan semuanya lalu itu jadi bagian dari finance emission dari pihak bank, bukan ya. Tapi kita tadi perlu dikalikan dengan attribution factor. Seberapa banyak sih pembiayaan yang kita berikan ke pihak bank dibandingkan dengan total kekayaan si borrower tadi gitu. Nah, sebenarnya ini berkaitan dengan selanjutnya kita akan membahas dengan bagaimana sih strateginya gitu. Sebenarnya ini berkaitan dengan tadi yang saya katakan di awal ini. Jadi di PKF ini ada data quality scorecard dari skor 1 sampai skor 5 gitu. Nah, ini kan related on emission tadi ya. Jadi kalau misal opsi yang paling bagus atau opsi yang
nilai data quality score-nya itu 1, itu adalah reported emission yang verified gitu. Jadi misal kita kasih pembiayaan ke perusahaan A, di mana perusahaan A tersebut sudah melakukan verifikasi GHG-nya gitu. Nah, data dari verifikasi GHG-nya itu yang kita pakai untuk kita masukkan ke sini nih, scope 1-nya berapa, scope 2-nya berapa, dan scope 3-nya berapa. Nah, itu opsi yang paling bagus itu ya, opsi 1, reported emission gitu. Nah, tapi banyak kasus bank-bank itu punya banyak nasabah, tapi nasabahnya tidak memiliki laporan GHG ya, boro-boro laporan GHG yang sudah diverifikasi, laporan GHG aja tidak ada gitu ya, misal seperti itu. Lalu kalau misalkan seperti itu kita bisa pakai opsi 2. Opsi 2 itu physical activity based emission, jadi lebih ke berapa energi yang dikonsumsi oleh perusahaan A tadi gitu. Nanti energinya itu kita convert ke emission ya, dengan dikalikan dengan emisi faktor. Tapi sebenarnya ini kan agak ini ya, agak effort juga. Kita perlu nanya mereka itu dalam 1 tahun dia pakai energi apa aja, misal solarnya berapa liter, listriknya berapa watt, dan listriknya di grid mana, dan lain sebagainya gitu. Ini juga agak sedikit effort gitu. Nah, yang paling banyak sebenarnya, apalagi untuk pihak-pihak bank yang baru mendisclose finance emission ini, dia pakainya economic activity based emission, di mana langsung kita hitung emisinya itu berdasarkan revenue atau dolar mereka, revenue atau aset mereka gitu. Jadi misal perusahaan A tadi dia tidak punya laporan GHG yang terverifikasi ataupun laporan GHG yang belum terverifikasi, lalu dia juga sulit ya kita untuk mengumpulkan data terkait pemakaian energi mereka, sehingga ya udah kita pakai data tadi ya, revenue dan aset mereka gitu. Jadi sebenarnya ini juga jadi bottleneck juga, karena tadi untuk menghitung finance emission itu ternyata butuh banyak banget data dari sisi nasabahnya gitu. Tadi total equity plus debt kita juga perlu. Lalu kalau misalnya dia mungkin belum perusahaan terbuka atau perusahaan yang masih relatif kecil, tentunya dia kita akan sulit untuk mendapatkan ini ya, reported emission-nya ataupun physical activity based emission-nya, sehingga mau nggak mau kita pakai data revenue ataupun aset dari mereka gitu. Jadi lagi-lagi revenue dan aset ini juga adanya di laporan keuangan nasabah gitu. Jadi biasanya di finance emission ini bottleneck-nya di sini sih, revenue dan aset nasabah gitu. Jadi mungkin ke depannya akan lebih bagus kalau misalnya dari pihak bank ini kayak masuk ke dalam apa ya, prasyarat peminjaman gitu ke depannya, bahwa si nasabah akan memberikan data either reported emission atau physical activity based emission gitu, yang nantinya akan mempermudah pihak bank untuk menghitung finance emission mereka. Nah, terkait untuk ini economic activity based emission, jadi nanti biasanya kita pakai semacam apa ya, ini ya, official statistical data, contohnya EIO gitu, database atau XIO base atau GTAP atau WIOT gitu. Nah, nanti tinggal kita kali, jadi nanti di sini biasanya ada kayak semacam data, misal perusahaan manufaktur karet gitu, dia emisinya kira-kira misal 1 ton per $1 gitu. Jadi nanti tinggal kita convert aja ke revenue tadi, revenue perusahaan A misal sama-sama perusahaan karet dengan geografi yang mirip dengan yang tadi di database tadi, ya tinggal kita kalikan aja gitu. Nanti jadi ketemu berapa perusahaan manufaktur karet tadi emisinya, seperti itu.